Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Ajana Jataka. Kisah ini mengandung pesan mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Yuk, kita simak ceritanya. Tidak masalah, kapan maupun di mana. Dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam di Jetawana mengenai seorang biku lain yang juga menyerah dalam pelatihan dirinya. Namun, dalam kasus ini, beliau menasihati biku itu dengan berkata, "Biku, di kehidupan yang lampau, ia yang bijaksana dan penuh kebaikan tetap tekun walaupun sedang terluka." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Dahulu kala, di sebuah kerajaan megah bernama Benares, Raja Brahmadatta memerintah dengan bijak. Suatu hari, ancaman besar datang. 7 raja dari kerajaan tetangga mengepung ibu kota secara bersamaan. Dalam keadaan terjepit, kerajaan harus bertindak cepat untuk bertahan. Seorang kesatria gagah berani pun dipanggil untuk melindungi kerajaan. Ia menaiki kereta tempur yang ditarik oleh 2 kuda sindu yang luar biasa kuat. Kuda-kuda ini bukan kuda biasa. Mereka adalah 2 saudara, tangguh dan setia. Dan sang kuda tertua adalah Bodhisatta yang terlahir kembali. Dengan keberanian membara dan keahlian bertempur, sang kesatria menghadapi musuh satu persatu. 6 dari 7 raja musuh berhasil ia kalahkan dan tawan. Namun, saat perjuangan hampir usai, kuda tertua terluka parah oleh senjata musuh. Sang kesatria memutuskan untuk melepas kuda tua itu dari keretanya. Ia membuka baju pelindung kuda dan mulai bersiap untuk mengganti dengan kuda lainnya. Ia berpikir bahwa kuda tua itu sudah tak sanggup bertarung lagi. Namun, saat terbaring di tanah dalam kondisi luka parah, Bodhisatta tidak menyerah. Ia berkata dengan lemah, namun penuh semangat. Tak peduli waktu dan tempat, saat bahagia maupun sengsara, mereka yang berasal dari garis keturunan mulia akan tetap berjuang hingga akhir. Kata-kata itu mengguncangkan hati sang kesatria. Ia pun terdiam sejenak dan tersentuh oleh tekad si kuda tua. Ia kembali menyiapkan kuda itu, membantu Bodhisatta berdiri dan memasang kembali peralatannya dengan penuh hormat. Dengan sisa tenaganya, Bodhisatta kembali bertempur bersama sang kesatria. Mereka melaju ke medan pertempuran dan berhasil menundukkan raja ke-7. Ke-7 raja musuh kini tertawan, dan Benares pun selamat dari ancaman besar. Setelah kemenangan diraih, Bodhisatta yang kelelahan jatuh terbaring. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia memberikan nasihat bijak kepada sang raja tentang keberanian, kesetiaan, dan semangat pantang menyerah. Sang raja sangat tersentuh. Ia memberikan penghormatan terakhir yang agung bagi Bodhisatta, memakamnya dengan upacara kerajaan, dan memberi hadiah besar kepada sang kesatria. Kehilangan kuda setia itu menjadi pelajaran berharga bagi kerajaan. Sang raja kemudian memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan yang lebih dalam, hingga akhirnya meninggal dan terlahir di alam bahagia. Dan kuda mulia itu tak lain adalah kelahiran lampau dari sang Buddha sendiri, yang bahkan dalam wujud seekor kuda tetap menunjukkan jalan kebenaran. Solusi utama yang ditunjukkan dalam Ajana Jataka adalah semangat pantang menyerah meskipun dalam kondisi yang sulit.
dan menyakitkan. Saat Bodhisatta yang dalam cerita ini terlahir sebagai seekor kuda, mengalami luka parah dalam pertempuran, ia tidak memilih untuk menyerah. Padahal, ia sudah dilepaskan dari kereta perangnya dan nyaris digantikan oleh kuda lain. Namun, alih-alih menerima kekalahan atau istirahat, ia justru menyampaikan semangat juangnya yang luar biasa melalui pernyataan tegas. Tak peduli waktu maupun tempat, dalam keadaan senang maupun menderita, mereka yang berasal dari keturunan mulia tetap akan berjuang. Disinilah letak solusi penting yang bisa dipetik. Ketika seseorang memiliki prinsip yang kokoh dan keberanian moral, mereka akan mampu bertahan, bahkan dalam penderitaan. Bodhisatta mengajarkan bahwa perjuangan sejati tidak berhenti pada batasan fisik, tetapi dilanjutkan oleh kekuatan tekad dan keberanian batin. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini adalah solusi terhadap keputusan, kemalasan, dan ketakutan, yaitu tetap teguh dan tekun menjalani tugas serta tanggung jawab. Bahkan ketika tubuh dan pikiran kita sedang tidak dalam kondisi terbaik, dengan membuktikan bahwa kemenangan dapat diraih berkat keteguhan hati, kisah ini menanamkan solusi universal bagi siapa saja yang sedang merasa ingin menyerah. Maka kuncinya adalah keberanian untuk melanjutkan, bukan berhenti di tengah jalan. Pesan moral utama dari Ajana Jataka adalah pentingnya semangat juang dan dedikasi dalam melaksanakan tugas, bahkan saat kondisi tidak memungkinkan. Bodhisatta yang meskipun hanya seekor kuda dalam cerita ini menunjukkan kualitas luar biasa yang bahkan melebihi manusia. Keberanian, ketabahan, dan semangat tanpa pamrih demi kebaikan orang lain. Ketika tubuhnya terluka dan energinya nyaris habis, ia tidak membiarkan rasa sakit mengalahkan niatnya. Ia tahu bahwa tugas belum selesai, dan jika dirinya masih bisa bergerak, meskipun hanya sedikit, maka itu layak diperjuangkan. Di sini kita belajar bahwa tanggung jawab dan integritas bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja ketika keadaan menjadi sulit. Justru disitulah nilai sejati seseorang diuji. Banyak dari kita cenderung ingin menyerah ketika hasil belum terlihat ataupun ketika situasi yang terlalu berat. Tapi melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung, apakah kita sudah cukup berjuang? Apakah kita mengukur perjuangan kita hanya sampai pada titik ternyaman kita? Bodhisatta mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya milik mereka yang kuat secara fisik, tetapi milik mereka yang tetap berjalan walau tertatih. Semangat seperti ini juga menyentuh dimensi spiritual, bahwa berbuat kebaikan dengan penuh dedikasi akan menghasilkan buah yang indah, bahkan setelah kematian, sebagaimana Bodhisatta kelak terlahir kembali dalam keberuntungan yang besar. Pesan ini sangat relevan untuk siapapun yang sedang berada di titik terendah. Jangan berhenti, teruslah berjuang. Kesimpulan dari kisah Ajana Jataka bahwa kemenangan sejati bukan hanya hasil dari kekuatan, melainkan hasil dari tekad yang tak tergoyahkan dan keberanian untuk terus berjuang sampai akhir. Bodhisatta meskipun dalam bentuk seekor kuda berhasil menunjukkan kemuliaan batin yang jauh melampaui status atau bentuk fisik. Ia menjadi lambang kesetiaan, tanggung jawab, dan keberanian. Dalam kisah ini,
kita juga melihat transformasi yang terjadi bukan hanya pada medan perang, tetapi juga di dalam hati para tokoh. Sang penunggang kuda yang awalnya ingin menggantinya justru terinspirasi oleh Bodhisatta. Raja yang menyaksikan pengorbanan ini pun belajar nilai penting dari dedikasi dan memperlakukan Bodhisatta dengan penghormatan tertinggi. Maka kisah ini menekankan bahwa kebaikan dan tekad tidak hanya menyentuh hasil akhir, tetapi juga mampu menginspirasi perubahan dalam diri orang lain. Dalam kehidupan nyata, kesimpulan ini bisa kita terapkan ke berbagai situasi, baik saat bekerja, belajar, menghadapi masalah keluarga, atau menjalani cobaan pribadi. Seringkali kita tergoda untuk menyerah, tetapi Ajana Jataka mengajarkan bahwa jika kita setia pada prinsip kebaikan dan tetap melangkah, hasilnya tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membawa pengaruh positif bagi orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya, pengorbanan dan kebaikan itu akan berbuah manis, bahkan setelah kita tiada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.